mungkin juga terjadi di Indonesia ya, bahwa sekitar 38% atau sepertiganya pasien-pasien kita ini ternyata apa, melakukan swamedikasi ya dengan disfungsi ereksinya. Kemudian bahkan ada yang browsing sendiri di internet, itu pasti terjadi. Kemudian juga yang tidak kalah menarik adalah ternyata mereka juga sama seperti di Indonesia ya, ternyata di negara manapun juga memperoleh obat bahkan di luar apotek. Seperti kita lihat beberapa di sepanjang jalan, kalau di Jogja ini ya di sekitar kampus lah, kiri kanan, tengok kiri kanan saja sudah banyak sekali yang menjual. Tadi ada yang nyebutnya adalah pil USA, pil biru, apalah banyak gitu ya. Artinya bahwa mereka banyak memperoleh obat di luar apotek yang tentu saja ini kita tidak tahu ya, apakah itu memang sesuai ya, tentu saja tidak berdasarkan resep dari teman-teman klinisi gitu ya. Kemudian kalau di Yunani dan di Spanyol ini ada hal yang menarik, ternyata tenaga kesehatan yang dituju yang menjadi rujukan mereka mungkin untuk curhat adalah 50% adalah apoteker, kemudian 18% ke teman-teman klinisi atau dokter, yang lainnya kepada nakes yang lain gitu ya. Dan mereka biasanya akan menyadari hari itu kira-kira sekitar 6 bulan ya, 6 bulan. Ada ini range-nya 0, ada yang begitu terjadi langsung, tapi ada juga yang sampai menunggu sampai 36 bulan, kira-kira berapa? Waduh, 3 tahun ya. Padahal semakin lama disfungsi ereksi terjadi, semakin akan menimbulkan terjadinya tadi coronary arterial disease dan juga akan menyebabkan kematian jauh lebih cepat. Kemudian fakta yang lain bahwa tampaknya memang ini adalah kendala yang harus kita sadari bersama dan nanti harus menjadi ini ya dasar bahwa kita harus berhati-hati dengan para pasien kita, karena ternyata hanya 20% atau 1 dari 5 pria dengan DI yang membahas masalahnya dengan klinisi atau teman-teman dokter. Alasannya apa? Ternyata ada juga yang merasa malu untuk menyampaikan gitu ya. Jadi memang tidak hanya di negara kita, ternyata di western culture pun kalau teman-teman sering kontak dengan teman-teman dari negara-negara lain, negara-negara di luar negeri itu ternyata mereka pun masih merasakan tidak nyaman atau malu ya untuk menyampaikan masalah yang dianggap sangat sensitif atau personal ini. Kemudian juga ada yang menganggap ini kan tidak masalah karena ini adalah konsekuensi dari bagian penuaan atau aging. Ya, kita semakin tua ya sudah wajar kalau kemudian terjadi disfungsi ereksi. Kemudian yang tidak kalah menarik, ternyata banyak sih yang mengignore atau menganggap enggak masalah, walaupun mungkin sebenarnya dia pun menganggap masalah, tetapi karena banyak faktor sehingga tidak perlu membahasnya. Dan yang menarik lagi adalah sebenarnya pasien ini ternyata menginginkan tenaga kesehatan, khususnya misalnya di sini adalah dokter, dan nanti kita tentunya menempatkan diri kita bahwa seorang apoteker pun harus proaktif menanyakan kondisi pasien. Caranya seperti apa nanti kita akan sampai di sana. Kemudian studi yang dilakukan dari tadi sudah disampaikan ya, tampaknya dari Massachusetts Male Aging Study, ini ternyata tadi disampaikan bahwa prevalensinya dengan adanya umur yang bertambah itu pasti terjadinya disfungsi ereksi semakin meningkat. Kemudian di sini juga dinyatakan bahwa tadi untuk diabetes mellitus ya, walaupun tidak tertutup dengan penyakit yang lainnya, tetapi pasien-pasien DM ini akan memiliki kemungkinan mengalami disfungsi ereksi jauh lebih cepat dibanding penyakit yang lain. Kemudian penambahan tadi Dr. Nugroho juga menyampaikan bahwa semakin meningkat, misalnya tunggu saja 10 tahun, ternyata ini 5 tahun saja ya. Semakin dia bertambah 5 tahun mengalami DM, kemungkinan disfungsi ereksinya juga akan semakin meningkat lebih dari 10%. Ini tadi juga sudah disampaikan bahwa ternyata pasien-pasien pada komorbid ini, hipertensi, kardiovaskular, dislipidemi, DM, dan juga depression atau anxiety, itu juga banyak yang mengalami disfungsi ereksi, bahkan bisa jadi hampir 100%-nya. Artinya ini kan 2 kali lipat ya antara yang hipertensi, kemudian hipertensi dengan disfungsi ereksi dan yang seterusnya. Artinya bahwa sebagai seorang apoteker kita harus aware dengan adanya
komorbid penyakit-penyakit tersebut. Jika kita ketemu dengan pasien-pasien ini kan masuk prolanis ya, yang hipertensi dan DM ini ya, sehingga kita di apotek akan sangat mungkin ketemu dengan pasien-pasien ini, sehingga kita harus memiliki strategi untuk membantu pasien jangan sampai terlambat mendeteksi mereka secara dini kapan terjadinya disfungsi ereksi tersebut. Dan juga jangan lupa tadi juga Dr. Nugroho menyampaikan ternyata untuk pasien-pasien ini tidak hanya penyakitnya yang menjadi penyulit atau menjadi pemicu timbulnya disfungsi ereksi, tetapi ternyata obatnya pun juga, contohnya tadi pada DM, di sini sulfonylurea pun juga menjadi penyebab terjadinya erectile dysfunction atau drug induced untuk terjadinya disfungsi ereksi. Kemudian tadi untuk hipertensi jelas di sini beta blocker, alpha adrenergic, diuretik itu juga gitu ya. Itu sangat-sangat belum lagi yang lain yang sering dikonsumsi oleh pasien, hiperkolesterol misalnya keluarga statin dan juga fibrat ini juga sama. Jadi artinya kita harus aware, jangankan ini, bahkan ini ya, untuk H2 blocking agent, kemudian PPI, pompa proton inhibitor, ini juga menyebabkan terjadinya disfungsi ereksi. Jadi kita harus hati-hati bahwa satu pasien dengan kondisi penyakit kronis, dua pasien penyakit kronis dan mendapat obat-obat yang ternyata juga memicu, dan juga pasien yang walaupun tidak memiliki kondisi penyakit kronis tetapi menggunakan atau diresepkan obat-obat dari dokter yang dia dikenal sebagai erectile dysfunction drug induced. Ini juga harus kita berikan konseling. Bagaimana cara kita? Nah, tentu saja teman-teman sudah mengenal yang namanya dimulai dengan asesmen pasien ya. Asesmen pasien tadi terkait penyakitnya, terkait obatnya, dan jangan lupa kita perlu memastikan dengan ini ya, dengan kuesioner tentang sexual health ya, yang jauh lebih mudah nanti bisa dilihat. Kalau tadi Dr. Nugroho atau teman-teman andrologi juga menggunakan International Index of Erectile Function, itu kan juga sama, ini pasti kita bisa membantu dengan SHIM ini yang tampaknya ini akan menjadi program dari teman-teman di Pfizer untuk kita yang ada di apotek bisa membantu pasien untuk deteksi dini. Sesudah kita melakukan assessment, kita pasti sudah membayangkan rencana dari pelayanan kefarmasian yang akan kita sampaikan kepada pasien itu yang seperti apa. Tadi disampaikan, jangan lupa bahwa pasien-pasien yang tampaknya terdeteksi mengalami disfungsi ereksi atau yang potensial akan mengalami disfungsi ereksi walaupun belum terjadi, selalu harus kita berikan yang namanya edukasi. Edukasinya apa saja? Tentu saja salah satunya adalah terkait dengan disfungsi ereksi itu, walaupun juga tidak lupa tentu edukasi terkait dengan penyakitnya sendiri, obatnya sendiri, dan nanti akan kita lihat termasuk dengan kepatuhan dan target terapinya. Kemudian SHIM juga masih bisa kita terapkan lagi untuk memastikan, dan akhirnya kita akan tentunya tidak akan meninggalkan pasien kita. Kalau saat dia datang belum terdeteksi, maka pada saat nanti pasien datang kembali jangan lupa kita tetap melakukan monitoring dan evaluasi. Apakah memang belum ada tanda-tanda dari disfungsi ereksi terjadi? Kalau sudah terjadi, maka tindak lanjut apa yang bisa kita lakukan? Apakah kita akan merujukkan pasien ini ke teman-teman andrologi? Nah, ini yang namanya Sexual Health Inventory Format. Ini yang nanti mungkin akan diterapkan oleh teman-teman dari Pfizer. Ini bisa digunakan oleh teman-teman apoteker di apotek ya, untuk menilai ya kesehatan seksual, tetapi janganlah pasien diminta untuk menilai sendiri, tetapi caranya begini, kita bisa menempatkan diri kita sebagai mitra dari pasien ya, untuk menegakkan atau mendeteksi gitu ya, mendeteksi secara dini apakah betul bahwa pasien kita itu ada potensi atau bahkan sudah terjadi. Maka caranya menggunakan kuesioner ini, kita seperti menguji OC ya. Jadi pada saat OC kita akan melihat nilai 1 dan nilai 5 gitu ya.
Jadi kita harus lihat nilai yang sangat rendah dan yang sangat tinggi. Jangan lihat yang di tengah, apalagi dengan orang Indonesia. Orang Indonesia itu pasti suka abu-abu gitu ya, nggak berani bilang